Tadi Mas Arka bilang ada penampakan Baphomet dan Ya, lain-lain. Kalau hubungan dengan Baal apa ya? Baphomet atau Baal atau Belphegor atau apapun itu namanya, itu cuma sebutan dari kita manusia untuk mereka yang dulu saya sembah. Kalau sekarang kan udah enggak. Ritualnya ya tumbal itu kecil di pada saat terakhir saya tinggal pun mayat itu juga masih ada di altar tersebut. Mas Arka sekarang ini kan viral ya, viral lah bahasa Indonesia ini. Apa Epstein Files ya? Katanya tuduhannya itu perdagangan ya. Ada? Saya sih nggak ngalamin itu Gak ya. ngalamin itu ya? Enggak. Sampai yang dibikin isu perang dunia ketiga, dibikin isu mau perang nuklir, Iran mempunyai senjata gini segala macam, adanya pemberontak kayak Taliban dan lain-lain gitulah. Skema. Waktu di sana pernah ketemu nggak? Kalau ketemu ngelihat sih iya. Dari Indonesia sendiri ada artis atau siapa? Menyusuri warung kecil di malam yang sunyi. Kali ini, tim Malam Mencekam datang kembali menjemput Mas Arka. Kepulan asap rokok dihisap menunggu jemputan datang dengan membawa kisah yang membuat orang tercengang. Tatapan kosong menyimpan luka masa lalu yang kelam. Membuka kisah lama yang dulu sempat terpendam. Hai Sobat MM, jadi hari ini kita bakalan jemput narasumber kita yang waktu itu ceritanya tentang sekte nih. Tapi kali ini ceritanya bakal lebih ekstrim lagi. Oh itu Ji, Mas Arkanya majuan dikit dong. Oke Sobat MM, jadi di sini kita udah ketemu nih sama Mas Arka. Hup, deh tuh. Ya langsung aja kita jemput Mas Arkanya. Ini ada Mas Arka nih di sini. Ayo Mas Arka, Kalau udah lama nunggu. bayar Oke, langsung aja yuk kita ke studio. Mang Ei udah nungguin. jam. Yuk. Kisah seorang pria tenggelam dalam kehampaan karena kemewahan tak lagi memberi ketenangan. Ia terseret ke lingkaran hitam elit rahasia, sebuah sekte sesat yang haus akan kuasa dunia. Ji. Ya. Langsung aja yuk, jangan Mas Arkanya udah ready. Nyawa manusia jadi tumbal meraih kekuasaan dari industri hitam dibungkus oleh kemewahan. Kini dirinya tengah memburu penebusan dosa dengan mengungkap kegelapan yang mengintai dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar juga Sobat Malam Mencekam yang sudah menunggu kehadiran tayangan MM ya. Hari ini narsumnya ada lagi nih pakai masker. Siapa dia? Ini Mas Arka. Sudah kenal kan pasti ya. Dan kisahnya yang ini nih, yang belum nonton harus nonton lagi. Ini lanjutan dan juga agak berbeda ya. Kita akan ngobrol di sini, berinteraksi dengan Mas Arka. Kita gali-gali apa yang terjadi sebenarnya. Mas Arka ini pernah tergabung di sebuah, kita sebut saja organisasi ya. Sebuah organisasi yang tidak terdaftar, tapi kegiatannya itu mendunia.
Sehingga Mas Arka ini pernah tertarik masuk ke organisasi itu. Dan ini sedang ramai dibicarakan saat ini. Jeffrey Epstein. Kenal nggak? Pernah ketemu nggak? Sekilas sih ngeliat sih. Sekilas ya. Nah, itu sudah sebuah tanda-tanda nih, kisahnya juga serem ya. Mas Arka akan membongkar sedikit apa yang terjadi di sana. Mau sedikit atau banyak? Seadanya aja, bisa dikit bisa banyak kan berarti kan. Oke. Ala kadarnya jangan ya. Jangan. Seadanya tuh berarti yang dialami diceritakan di Malam Mencekam. Betul. Mudah-mudahan sobat semua bisa menerimanya dengan bijak ya. Ini hanya sebuah pengalaman dari Mas Arka. Sobat, selamat berpuasa. Mudah-mudahan amal ibadah diterima di sisi Allah ya. Dan puasanya diterima tentunya. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Arka. Sebelumnya Bang saya tuh sempat ngelihat video yang kemarin yang udah diupload tentang saya. Kali ini mungkin saya akan menceritakan kembali cerita tentang human trafficking yang kita bisa bilang Epstein Files tersebut. Saya akan kembalikan kepada siapapun yang melihat itu terkait atau tidak tergantung persepsi kalian masing-masing. Cuman saya rasa itu akan ada keterkaitan Epstein Files dengan organisasi yang saya ikuti. Kalau di Epstein Files itu ada ya tentang anak-anakan mereka, penculikan anak, terus juga tentang pedofili dan segala macamnya. Kebetulan di komunitas saya dan apa yang saya lakukan waktu itu adalah satu hal yang sifatnya sama gitu. Saya adalah orang yang membawa tersebut. Bagaimana saya menipu mereka dengan iming-iming akan bagaimana gini segala macam. Saya membawa muka mereka dan walaupun tugas saya hanyalah mengumumkan mereka dan yang membawanya adalah orang lain lagi, ada orang lain lagi gitu. Yang mana itu memang hal yang besar jika waktu itu diketahui oleh orang banyak, khalayak banyak, dan mungkin berbahaya bagi saya. Itu bisa berbahaya, makanya mungkin atas pertimbangan itu hal-hal yang sebelumnya itu dihapus gitu kan ya. Saya memaklumi itu dan mungkin di sini semoga hal-hal yang saya ceritakan itu tidak menjadi ancaman. Mungkin karena ini sudah viral juga, jadi saya tidak akan menjadi ancaman begitu besar juga untuk diceritakan kembali gitu tuh. Saya sekarang lihatnya saya masih punya hati gitu. Saya ingat kembali hal kayak gitu kan kayak yang enggak pantas untuk dilakuin lagi gitu. Atau saya ngerasa sangat berdosa. Kayak hari-hari itu kita menyimpan beban dosa itu kan sampai sekarang walaupun saya udah keluar dari hal tersebut. Dan yang pasti yang paling berbahaya tuh bukan iblis lagi pada akhirnya. Yang paling berbahaya itu adalah manusia sendiri, Mang. Karena dari situ manusia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia mau sih. Nah, sedikit cerita lagi, waktu itu saya emang tergoda sama mereka sebelum saya tahu keterikatannya mereka dengan hal-hal yang itu ya. Kata hal kayak saya udah pasti tahu, cuman untuk apanya yang saya waktu itu belum kan. Saya dengan dapat cipratan duit lah, bahasa kalau orang sekarang cipratan duit. Saya hidup dalam bergelimang harta dan segala macam. Yang hari-harinya kita bisa bilang saya bisa party, saya mau makan enak apapun itu. Nyawa LC10 juga kayaknya oke-oke aja gitu tuh. Cuman ya semua itu kayaknya sementara gitu. Kalau dipikir sekarang gitu kayak kenapa saya dulu harus kayak gitu sih? Ya bayangin Bang, coba saya waktu itu kan berarti kurang lebih tahun 2017 tahun 2018an saya ngalamin itu ya. Di mana posisi saya berarti masih dibilang remaja sih enggak, cuma masih muda lah untuk hitungannya, masih muda, saya masih gencar-gencarnya untuk menikmati dunia ini gitu tuh. Dari yang latar belakang saya bukan orang yang punya, tiba-tiba saya dikasih harta benda yang begitu banyak yang enggak terbatas gitu kan. Siapa sih orang yang enggak tergoda sama hal kayak gitu.
Jadi kala itu saya mendapatkan undangan dari teman saya kuliah itu kan. Ya, teman saya kuliah untuk bertemu dengan beberapa orang yang ternyata mereka adalah elit di dalam organisasi tersebut, yang mengajak saya untuk masuk ke dalam organisasi mereka itu kan. Ajak mereka, terus kayak saya dikasih tahu mereka itu siapa dan segala macamnya. Ntar saya sambil nggak apa ya, karena untuk cerita kayak gini saya rasa juga berat untuk ngulas apa yang jadi yang saya tutupin gitu tuh. Ya sobat, jadi Mas Arka juga sebenarnya berat untuk mencurahkan isi hatinya di Malam Mencekam ini ya. Tapi karena sudah bocor ya, viral begitu. Jadi Mas Arka juga punya keberanian untuk mengabarkan kebenarannya. Begitu ya kira-kira. Gitu kurang lebih kayak penebusan dosa mungkin. Ya, mudah-mudahan jadi amal ibadah dong. Jadi, supaya tidak ada korban berikutnya begitu ya. Tuh. Kita kasih waktu Mas Arka, setiap akan bercerita dia pasti akan menghela napas beberapa detik. Biarkan saja. Biar lebih enteng ya. Silakan Mas Arka. Pokoknya saya diajak masuk ke mereka, saya diberi, karena awal kan karena ketertarikan saya terhadap kitab mereka juga, yang kebetulan saya juga pernah baca kitab yang sama cuman dengan versi yang lebih kecil gitu kan. Padahal saya hanya tertarik dengan hal-hal kayak gitu karena pengetahuan, karena keingintahuan. Ternyata pada akhirnya hal-hal itu yang malah membawa saya masuk lebih dalam untuk melakukan dosa yang lebih jauh. Yaitu Kodeks Gigas gitu. Satu kitab di mana isinya berisi tentang ritual, berisi tentang satu lambang pemanggilan iblis, caranya dan segala macamnya. Kalau apa saya dulu punya itu versi lebih kecil, versi lebih kurang lengkap lah misalkan dibilang. Itulah mereka versi lengkap. Nah, kayak saya ingin tahu waktu itu kenapa saya bisa masuk sampai akhirnya lebih jauh lagi. Nah, dalam balik lagi waktu saya menikmati masa saya banyak harta itu, yang hari-hari saya bilang hedon gitu kan ya. Pada akhirnya harta itu tuh nggak ngebuat saya ngerasa hidup. Saya cuma ngerasa pada akhirnya kayak hampa aja, kayak mau saya dunia malam juga, mau saya party, mau saya apa, minum sampai temblang, dan saya pernah berarti memakai hal-hal yang terlarang juga. Tapi itu tuh nggak ngebuat saya ngerasa hidup pada akhirnya. Justru malah itu yang buat saya makin merasa kosong. Saya nggak tahu itu emang petanda alam apa gimana. Seorang elit organisasi tersebut tuh datang ke saya, nyamper dengan teman-teman saya itu yang ngajak saya kan, nyamper. Terus dia tuh bilang, kamu menikmati semua ini kah? Saya jawab, saya menikmatinya, tapi entah kenapa pada akhirnya saya ngerasa kayak nggak ada artinya lagi semua ini gitu. Kayak saya ngerasa kosong sama apa yang saya lakuin. Setelah itu dia tuh menawarkan satu hal. Dia menawarkan kayak, kamu mau mencoba satu hal yang lebih tinggi dibanding apa yang kamu punya sekarang, tidak? Saya bertanyakan, kalian saya bertanya, apa itu gitu. Lalu dia bilang, apakah kamu ingin mencoba rasanya bagaimana mempunyai kekuasaan atas orang lain, atas hidup orang lain? Dalam gelap pikirnya saya, yang saya lagi emang rasa udah kayak nggak ada hal lagi bisa saya lakuin karena nyaris semua hal itu bisa dibeli pakai uang. Karena saya mikirnya waktu itu kan kayak gitu. Sedangkan dia menawarkan satu hal yang lebih ekstrim, yang lebih tinggi tingkatannya kalau buat saya waktu itu. Akhirnya saya mengiyakan ajakan tersebut kayak, oke. Tapi bagaimana caranya, dan emang sekadar kekuasaan dan kekuatan itu kekuatan seperti apa agar saya bisa mempengaruhi atau saya bisa mengendalikan orang lain dan punya kendali atas hidup orang lain. Lalu dia cuma jawab, kamu akan tahu pada akhirnya, udah kamu ikut saya aja. Sebenarnya percakapan itu kan memang saya dengan orang luar ya, kebetulan saya emang bisa berbahasa internasional, bahasa Inggris. Sebenarnya percakapan itu kan saya kan bicara dari bahasa Indonesia.
dalam cerita sebenarnya yang dia omongkan tuh lebih kayak gini. Do you ever feel void with all of this? Do you have joy with your wealth or anything? Nah, awalnya kan kayak gitu, udah saya jawabkan ya. Well, I enjoy all of this business, all of this gold, but I don't know why anything that ever happened now is like I'm just feeling empty. I'm just don't know why. Terus dia bilang lagi kan, seakan dalam bahasa Inggrisnya tuh kayak, do you want to try something more powerful? Just like you control the other people, you have control the people's life or something like that. Ini yang ngomongnya siapa? Yang dari elit global tuh, yang orang Bagian apalah begitu? eksekutif ya sih, jajarannya tinggi dia. Karena pada akhirnya itu kan saya juga ngerasa kayak saya udah ngerasa bosan sama foya-foya gitu, kayak okay, I wanna try what you say about the power to control the domination or anything else what you say, but what I must to do for having that power. Terus dia tuh cuman bilang, just follow me, you will know later. Kayak gitu kan udah. Selang berapa hari kemudian tuh saya diajak lagi ke pulau gitu. Saya nggak tahu itu pulau yang sama atau bahkan pulau yang beda, dimana di situ saya diajak masuk ke satu gedung atau bangunan ini sama lah kayak gedung gitu, mirip kayak dibilang bukan kastil sih, lebih kayak rumah-rumah zaman dahulu, Eropa zaman dahulu gitu tuh. Di situ udah dibilang nggak banyak orang, cuman ada di bawah 20 orang kurang lebih segituan, dan mereka itu eksekutifnya di organisasi tersebut gitu tuh. Saya tanyain kayak, apakah kamu yang mau mencapai tingkatan lebih tinggi dari sebelumnya? Apakah kamu ingin mencoba untuk mendapatkan kendali atas hidup orang lain gitu? Penampilan mereka ya pakai tuxedo, pakai rapi jas kayak gitu. Kayak pesta kelas tinggi ya? Dengan kalung organisasi sebut yang kalung sigil. Kalau saya nggak bisa nyebutin sigil bentuk kayak gimana. Cuman bentukan sigil gitu kan, simbol. Yang bicara pun itu cuman si hitungannya pemimpinnya gitu kan, di dalam ruangan tersebut gitu. Ruangannya tuh kayak 3 kali lipat ini di tengah. Jadi ada meja bundar gitu, gede dari baja batu gitu kan. Ada lilin. Dibilang terang enggak, gelap enggak, suasananya tuh temaram kayak gitu kan. Pemimpin organisasinya bilang, kalau kamu mau mencoba ada di ranah yang lebih tinggi, ayo ikut saya gitu, ikut kami. Saya cuma bisa mengiyakan karena entah kenapa kayak udah blank pikiran saya pada saat itu gitu, kayak udahlah, iya aja gitu tuh, iya aja. Saya dibawalah tuh ke satu ruang di mana mereka tuh kayak nunjukin bahwasanya apa yang kami lakukan itu bukan lagi sekedar hal yang tidak terorganisir atau hal yang emang sekedar ritual, enggak. Ternyata mereka tuh nunjukin beberapa
dokumen mereka bahwasanya hal-hal itu tuh sudah terskemakan dari lama, dari zaman dahulu. Ternyata mereka sudah ada dari berpuluh-puluh tahun lalu dan kita nggak pernah sadar atas hal itu. Dan saya pikir ini bukan lagi sebuah hal yang kecil yang bisa saya ikutin pada saat itu. Saya pikir gitu, tapi karena ego kali ya, ego atau keinginan saya untuk mencapai hal yang lebih, akhirnya saya tutup mata, saya tutup telinga atas semua itu. Ketika saya adalah fuck off lah sama hal yang akan terjadi gitu tuh. Saya hanya ngikutin apa kata si kepala organisasi tersebut. Nah setelah itu mereka nunjukin bahwasanya mereka setelah sukses setelah ini. Dan oh ya, saya ada satu hal yang saya sadarin lagi, ternyata pulau itu nggak cuma satu. Memang beberapa pulau terlihat mirip ternyata pada akhirnya, dan mereka tuh emang nunjukin itu bahwasanya memang ada pulau ini, ada pulau ini gitu tuh, sengaja agar media sulit untuk mengeksposnya. Kita pun yang, karena saya kan bukan anggota yang punya jabatan tinggi, hitungan kesannya tuh kayak kroconya lah, kroninya doang gitu tuh. Pada akhirnya saya nggak bisa ngasih informasi lebih lanjut gitu tuh. Misalkan kalau saya tahu sekedar oh ternyata bisa beda pulau gitu kan, saya kan berarti bisa nyebarin tuh berat gitu. Cuman karena ternyata emang sengaja disamarkan si pulau tersebut, kayak ada beberapa pulau cuman dilihat sama mirip, ya udah saya nggak bisa apa-ngapain juga dong gitu tuh. Nah Mas Arka, ini tentunya pengalaman lama sekali ya. Berapa tahun di sana? Tergabung di situ? Ada nyaris 3 apa 4 tahunan segitu kan. 3 atau 4 tahun ya. Iya. Lama juga ya. Itu kondisinya dalam keadaan sadar atau setengah sadar sebenarnya? Dalam ya ketika apa? Bergabungnya Ya, ketika betul. apa? Ketika bergabung sih untuk jelas sadar, karena baik lagi Setengah sadar. sadar ketika bergabung. Ya. Bergabung Awalnya gitu ya. Awalnya kan maksudnya kayak, karena saya kan balik lagi, saya cuman tertarik sama pengetahuan, saya tertarik sama keinginan saya harus memuaskan itu gitu. Yang ternyata malah di dalam rasa awal saya yang penasaran tuh malah berubah jadi saya diperbudak sama harta-harta yang diberi, kenikmatan yang dikasih itu gitu tuh. Dan akhirnya ngubah saya jadi monster, mungkin kita sebutnya, orang yang nggak punya hati lagi waktu itu. Tapi awalnya itu kan nggak ada perintah untuk mencuri atau mengambil orang ya. Awalnya enggak, cuma Berapa kan lama itu sebelum sampai diperintahkan untuk mencari orang? saya nggak bisa ingat pastinya, cuman emang kurang, dalam waktu saya bergabung kurang dari setahun, kurang dari setengah tahun lah ada perintah untuk itu gitu. Udah ada questnya ya? Iya, ya quest sih bener, kalau main game RPG quest Iya. sih bener. Ada Sebanyak-banyaknya. Iya, Ada kriteria umur nggak yang harus dibawa ke sana? semakin muda semakin baik, Semakin muda semakin baik. karena semakin segar kan. Fresh ya. Ya, saya nggak enakan ngomong langsung Ya. intinya. Oke. Nah sobat, di sesi ini kita akan ngobrol-ngobrol, berinteraksi dengan Mas Arka ya. Karena Mas Arka sendiri terus terang memang agak berat, kembali saya bilang, menceritakan hal ini. Jadi mungkin harus dengan pertanyaan ya. Jadi awal sadar ya, full ya. Setelah kurang sadar atau setengah sadar itu berapa tahun? Ketika saya akan dibawa ke suatu tempat, itu nggak pernah bisa Seperti untuk- hipnotis gitu. iya. Oke. Entah itu efek dari, kan mereka juga ngasih barang kayak kalung atau apa kayak gitu. Mungkin dari hal kayak itu kan bisa berpengaruh sampai saya nggak bisa bercerita lebih lanjut, atau misalkan kayak saya nggak tahu itu ada di mana. Kayak pakai drugs tapi bukan drugs gitu. Karena Oh, nggak ada minum pemakaian. sesuatu? Enggak. Diberi? Enggak. Atau mereka kelihatan seperti sedang memantra-mantrai gitu nggak? Kalau kata sih, kalau saya kata memantra-mantra kan jelas kelihatan saya bertahu nggak ngapain. Enggak. Mas saya ada nggak ya? tahu, saya nggak tahu apa yang mereka Tiba-tiba lakukan di nurut belakang. aja begitu. Iya. Dan dibawa ke sebuah pulau, Mas Arka juga nggak tahu. Itu kan Mas Arka di video yang sebelumnya bilang naik jet pribadi ya. Dari mana ke mana? Ingat nggak? Kayak ke hapus. Buat inget-inget juga sakit kepalanya juga. Jadi kayak film Man in Black gitu. Set lupa semuanya. Lihat Itu sih kayak- instan, itu kayak terlalu instan kalau gitu sih ya. Cuman ini
Masih samar-samar teringat ya. Tapi gak bisa sampai jelas, kayak malah makin diingat tuh makin sakit tuh. Mungkin ingat berangkat dari mana? Mungkin dari kota mana? Provinsi mana aja lah. Yang malah sakit kan, maksain buat ngulas lagi buat saya ingat itunya. Berapa jam penerbangan juga nggak tahu. Nggak sadar. Nggak tahu ya. Tahu-tahu nyampe aja. Hmm. Oke, begitu nyampe disambut oleh para pejabat lah, pejabat mereka ya. Nggak ada seremoni khusus gitu. Enggak, ada ya? seremoni khususnya ketika saya mengikuti ritualnya itu. Ada seremoni tertentu. Kayak gitu. Jadi yang datang itu kan bukan Mas Arka aja. Dalam satu hari itu ya, banyak orang kan. Apa terus-terusan terdengar suara jet? Enggak ada suara aja, ingatnya saya sih. Entah Artinya kan mungkin. di situ orang banyak ya Mas Arka ya. Banyak sekali pasti. Tapi balik lagi. Mereka harus pakai jet kan. Ya, tapi ya kan bisa pakai jet atau kapal gitu kan. Cuman balik lagi, apa yang manusia pikirkan tuh nggak selamanya itu bisa jadi nyata. Katanya selalu ada kekuatan-kekuatan lain. Ya mungkin mereka pakai kekuatan-kekuatan Ya. gaib. Sirap masa bahasa kita sirap ya. Oke. Mungkin bisa jadi pakai sirap, atau kenapa saya nggak bisa ngedengerin kata kayak ada surat jet, atau mungkin mereka datang, ada orang lain datang duluan terus gimana, semua itu tutupin dengan kekuatan-kekuatan hal kayak gitu. Kita nggak pernah tahu adanya Jadi yang kekuatan teringat supernatural. hanya pakai jet aja begitu ya. Hmm, Di dalam jet itu ada berapa orang? nggak nyampe 5 termasuk pilot. Nggak nyampe 5, sedikit. Hanya Mas Arka aja? Iya. Yang Dan lainnya dan teman kru saya. mereka? Saya dan teman saya aja yang 2 tuh. Oke. Yang sudah terlebih dahulu masuk ya. Mas, waktu sudah sampai dari jet turun nih kan, berarti ada ritual tuh di situ. Ritual apa itu? Saya nggak tahu sebutannya ritual untuk anggota baru atau yang pasti tiap pertemuannya mereka emang kayak gitu. Jadi itu emang nggak dalam ruangan. Itu kan di ruangan adalah semana saya masuk dan saya disambut. Pada awalnya tadi saya ceritain gitu kan ya. Untuk ritual sendiri tuh nggak di situ. Awalnya kan memang kayak tempat di kastil itu. Di kayak pertama banget yang di kayak gereja. Itu emang ritual penyambutan untuk saya masuk ke dalam mereka. Setelahnya ada beberapa kali adalah saya di kayak bentuknya kayak kastil, ada altar sesembahannya di dalam gedung. Ritualnya ya saya pernah cerita di video sebelum juga, enggak, itu kata-katanya kasar, menggor, enggak, apa ya, memot leher, apa bahasanya, pokoknya si Membinasakan. iya nggak tahu kali. Tumbal itu dalam kondisi hidup itu dikucurkan di atas altar itu untuk memanggil entitas. Gampangnya saya sebut Baphomet. Baphomet itu sebenarnya sebuah sebutan aja. Bisa jadi dia adalah makhluk yang lain. Cuman sebutan karena di dalam organisasi tersebut kenapa banyak banget kayak ada Baphomet, Lucifer dan segala macam, itu semua sebutan. Pada akhirnya mereka entitas yang emang lebih tinggi daripada kita. Jadi kalau di pesawat, di jet nggak ingat apa-apa ya. Tapi kalau ada ritual bisa teringat ya. Karena Kenapa? itu lebih ngebekas lagi dibanding. Atau memang harus diingat mungkin ya oleh mereka, dibuatnya seperti itu mungkin. Bisa jadi untuk punya ketakutan terhadap mereka. Iya. Tadi Mas Arka bilang ada penampakan Baphomet Ya. dan lain-lain. Kalau hubungan dengan Baal apa ya? Ini mah yang setahu saya juga tidak bisa tahu lebih lanjut. Cuman ini yang apa saya sepengetahuan saya. Kalau dibilang ada hubungan, mereka ada hubungan tetap karena mereka adalah satu entitas yang lebih tinggi dari kita. Sedangkan Baphomet atau Baal atau Belphegor atau apapun itu namanya, itu cuma sebutan dari kita manusia untuk mereka
yang dulu saya sembah. Kalau sekarang kan udah gak. Yang dulu saya sembah gitu tuh. Pada akhirnya mereka cuma satu makhluk yang butuh rasa takut dari kita, butuh pemujaan dari kita untuk tetap eksis. Dan emang mereka menawarkan satu timbal balik yang menggiurkan bagi manusia. Balik lagi tadi, power, dominance, kekayaan, apapun itu. Mereka bisa nawarin itu. Makanya hal terakhir saya diajak untuk hal yang lebih itu adalah tentang bagaimana, mau gak sih saya punya kekuasaan lebih atas manusia. Gak hanya saya sudah sekedar punya harta, enggak, tapi bagaimana saya bisa punya kendali hidup atas orang lain. Mereka ada hubungannya enggak, Baal dan Baphomet, hubungan jelas ada. Cuman itu hanya sebagai penyebutan. Pada akhirnya mereka tetap satu. Jadi ketika ritual penampakan mereka seperti apa, Mas? Kalau yang saya lihat, ya. Awal tuh bentuknya tuh gumpalan asap gitu, Brad. Gumpalan asap. Dari asap itu perlahan-lahan membentuk dari badannya yang besar, lebih besar dibandingin manusia. Itu ada berapa meter tinggi oke itu, dengan 4 tangan. Dia punya tangan tuh ada 4, yang masing-masing tangan tuh memegang benda, saya nggak tahu benda apa. Terus menyerupai bentuk kepala, itu kepala kambing dengan tanduknya, lalu bentuk sayap dengan mata yang merah menyala gitu, dan ada sigil di dahinya gitu. Jadi goib juga ya. Ya, Hubungannya dengan 2 dunia ya. iya, makanya saya tadi bilang ada entitas yang lebih kuat dari kita. Ketika dikorbankan, mereka kan menjerit pasti. Ada jeritannya, erangannya begitu. Si Sangat korban. jelas, iya, Kedengaran. kedengeran. Dan setelah itu dibawa kemana? Di altar, Ditidurkan. Setelah itu dibawa kemana? Jas. tidak tahu karena saya udah waktu itu saya keburu shock sama penampakan itu. Pada saat terakhir saya tinggal pun itu juga masih ada di altar tersebut. Berarti Mas- kan banyak mayatnya nih. Kalau dibilang banyak, saya nggak tahu, karena pada saat itu kan hanya ada beberapa tumpukan. Bisa jadi mereka sudah lama ada yang entah dibuang, atau kalau dalam goib mungkin bisa jadi mereka diambil. Saya nggak tahu, karena pada saat saya terakhir mereka tempat itu masih ada jasnya sih, masih ada. Cuma setelahnya saya nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Nggak tahu dibawa kemana ya, bekas-bekasnya itu. Ketika ritual di altar, menghadapi altar itu banyak orang. Banyak. Penuh ya di situ. Enggak penuh juga. Dibilang banyak sih banyak, tapi karena tempatnya luas jadi nggak penuh, nggak kelihatan kayak penuh banget sih. Cuman ramai orang gitu. Ah? Dari altar teman. Aduh, sakit. Sakit kepala. Cuman mengingat ya, jadi pusing gitu ya. Mungkin amannya kayak gitu. Kalau dibilang misalkan karena ada kutukan, saya nggak tahu kutukan itu ada atau enggak. Jadi nggak bisa menceritakan gitu ya. Begitu menceritakan kepala pusing. Seperti itu ya. selalu. Kayak di hantam palu gitu. Oh gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari saya bikin pusing nih. Ya selama saya bisa nahan sih nggak apa-apa, paling nahan dikit lah. Pada waktu ritual ada nggak terlihat, pasti gelap di sana ya, wajah-wajah pejabat di sana. Temaram gitu. Jadi Sekilas ada lihat nggak siapa yang Mas Arka kenal? misalkan saya tahu dari media gitu ya, ada beberapa
pemimpin-pemimpin negara besar, ada artis-artis papan atas gitu. Cuman ya balik lagi karena temaram itu saya tidak bisa melihat jelas gitu kan. Dari Indonesia sendiri ada artis atau siapa? Banyaknya tuh lebih kayak Konglo gitu sih, lebih kayak Konglo ya. Artis nggak ada, nggak lihat. nggak kelihatan pada saat itu ya. Tapi konglomerat samar-samar ada. Ada. Organisasi itu disebut oleh orang kebanyakan ya. Disebut elit global, Freemason dan lain-lain lah sebutannya. Sebenarnya apa sih? Apa orang-orang saja yang menamakan itu atau memang namanya itu? Nah, itu ada di dalam skema mereka. Jadi bagaimana caranya agar orang-orang tuh buyar konsentrasi. Kayak kenapa adanya Illuminati, kenapa adanya Freemason, kenapa adanya ini itu segala macam. Kenapa misalkan Mang E tahu ada kartun The Simpsons, ya kalau saya The Simpsons yang kayak dia tuh bisa ngeramalkan kejadian yang terjadi ke depannya, dan beberapa kejadian itu emang kejadian gitu kan ya. Skema pada akhirnya itu mereka sendiri yang buat, sengaja biar kayak Skenarionya. biar kita sendiri tuh kayak wah ini kayak gini, oke gini. Padahal tujuannya sama mereka tuh, untuk mengontrol manusia, untuk mengontrol atau membuat dunia baru ya bagi mereka. Cuma misalkan dihubungkannya dengan apa, siapa ininya sih saya nggak bisa jawab. Ya. Ada logo-logo tertentu nggak? Logo-logo itu simbol mereka dengan simbol sigil itu. Hanya itu ya. Ada yang simbol sigil juga macam-macam, ada yang pentagram, ada Daud ya, David Star atau bintang Daud, dan yang sebenarnya yang lebih itu adalah sigil untuk si iblis itu sendiri. Jadi saya nggak betul bisa kayak bentuknya tuh gitu lah, kayak guratan-guratan gitu, nggak jelas juga. Cuma kayak bentuk, jadi lingkaran bentuk sesuatu gitu, kayak gitu. Cuma misalkan di simbol mata satu gitu Nggak ya. nggak ada, dan mungkin simbol itu hanya sekedar kayak mata satu ya, itu simbol sekedar balik lagi tadi untuk mecah konsentrasi manusia agar oh iya ternyata ada kayak gini, untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari itu. Ya. Mas Arka tadi bilang di depan begitu turun dari jet yang tampak itu gereja ya gitu. Kayak Jadi itu gereja beneran. bentuknya kayak gereja, bentuk bangunannya tuh kayak gereja, katedral lama ya, katedral tua gitu, kayak gitu. Oke. Mas Arka sekarang ini kan viral ya, viral lah bahasa Indonesia ini. Apa Epstein Files ya, pasti udah denger ya. Udah. Waktu di sana pernah ketemu nggak? Kalau ketemu ngelihat sih iya. Kalau Pasti dia itu. kemungkinan saya nggak bisa jawab pasti dia, karena barangkali bisa jadi salah tangkap sayanya. Cuman apa yang saya diperlihatkan, saya jadi kan tadi saya sempat bahas, saya diperlihatkan juga ke satu ruangan tentang skema mereka bagaimana segala macam. Skema mereka pun ada file-file yang di Epstein file itu, dan kenapa itu bisa terbongkar, ada skenario mereka tuh. Tahu Mas Arka? Sedikitnya tahu, cuman saya nggak berani. Jadi semua tentang skema ya. Ya Oke. kan mereka juga butuh satu hal untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih, yang agenda besar mereka, makanya mereka bikin skema-skema kecil itu untuk orang-orang nggak tahu. Nah sebenarnya tuh ada lagi, makanya saya mau lanjut cerita sedikit dari yang kan saya di tarikannya ke yang ke pulau yang terakhir itu yang saya tunjukin tentang skema mereka segala macam, dan pada akhirnya saya dibawa ke tempat ritualnya mereka itu bukan dalam gedung lagi, jadi kayak ke satu lapangan gitu, banyak masih kayak batu-batuan besar gitu, monolit Stonehenge kayak gitu, yang mana
Di tiap-tiap batunya tuh ada ukiran-ukiran mantra yang saya nggak tahu bacanya gimana. Total yang kelihatan tuh ada 6 batu besar dan beberapa batu kecil. Terus di tengah, jadi batunya bentuknya tuh kayak gini nih, ada gitu ngebentuk kayak gitu, setengah lingkaran apa gimana ya, kayak gitu deh, kayak gitu. Nah di sininya tuh tengahnya tuh lingkaran untuk ritual, di sini ada altar. Saya dibawa ke tempat itu dan di situ emang udah banyak orang yang kita bisa bilang mungkin elit globalnya dan beberapa pemimpin dunia serta tokoh papan. Setiap orang yang punya pengaruh, mereka memang pakai jubah hitam gitu dengan aksesoris, kalung. Itu melakukan ritual lagi gitu. Nah kalau yang di situ memang sangat jelas ada tumpukan tulang. Mereka ketika mulai ritual tuh, darah itu dibentuk atau digambarkan di atas apa sih si yang lingkaran itu tuh. Dan lingkaran itu bentuknya bukan dari kapur gitu, enggak, tapi kayak lingkaran, ada pahatan-pahatan, jadi kayak ada ceruk kecil gitu. Jadi sana si cairan tuh berkumpul genang di satu tempat gitu. Pokoknya dimulailah ritual kan, ritual dengan si imam besarnya itu mengucurkan cairan darah yang segar. Suasana yang tadinya emang dari awal sudah dingin ya, sudah mencekam, itu tambah lebih mencekam lagi. Dan gak lama mulai dibacakan lah mantra-mantra yang saya nggak tahu itu bahasanya apa, yang kita nggak bisa ngerti. Cuman mantra-mantra itu bikin kuping kayak jadi kayak kena noise, dan semua orang situ langsung bersujud. Nggak lama udara makin kenceng, makin neken gitu. Dari kumpulan tadi seakan sidak kumpul satu tempat, dari situ keluar api. Api itu warnanya tuh bukan kalau biasa api warna biasa kan paling merah. Ini nih berubah-ubah, merah, hijau, biru, putih, hitam, gonta-ganti sampai saya yang ngeliat tuh ini udah nggak bisa masuk di logika saya lagi gitu, udah nggak bisa masuk di akal. Sampai api itu padam, ada satu sosok tadi yang Baphomet, Baal atau siapa atau apapun itulah sebutannya. Dia sosok iblis yang hadir di situ tuh. Dengan dia memberi pengarahan pengarahan tentang bagaimana harus selanjutnya dan segala macamnya, harus ngapain lagi dan segalanya dikasih tahu sama dia. Nah dari itu udah ritual itu selesai. Dalam posisi yang saya masih shock, saya dikembalikan ke tempat saya. Jadi misalkan ditanya kenapa saya susah nginget, mereka punya kekuatan untuk itu gitu. Jadi nggak setiap hal tuh bisa digambarkan secara konkret. Yang bisa saya gambarkan adalah ketakutan yang mereka tanamkan di saya. Udah gitu bang, makanya. Oke, kalau kita ngobrol tentang Jeffrey Epstein ya, dia meninggal itu kan tahun 2019 ya, di dalam tahanan. Katanya tuduhannya itu perdagangan ya. Apa di sana itu memang ada pesta atau gimana? Ada? Saya sih nggak ngalamin itu. Nggak ngalamin itu ya? Enggak. Berarti ini hanya tuduhan aja mungkin ya? Ya, cuma balik lagi, mereka kan hal-hal kayak gitu tuh ada, misalnya gini, cicak tuh selalu bisa mutus ekornya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh sengaja mereka lakuin untuk memutus apa yang sebenarnya terjadi. Yang sebenarnya. Iya. Buktinya di bawah umur hilang di situ kan ya? Itu tidak dipakai untuk perbuatan atau asusila itu gitu ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ngalamin. Malah yang salah
tersebut tumbal. Tumbal ya. Iya. Kalau di Indonesia mungkin lebih ke arah ini pesugihan gitu ya. Begitu dia memberi korban, Iya sih. kekayaan dapat. Mungkin Iya. mirip-miripnya begitu ya. Mirip-miripnya, cuman kayaknya kalau pesugihan tuh kan nggak ada syaratnya tuh nggak spesifik itu gitu Ya, tuh. ya. Kalau ini nih kayak dia punya syarat spesifik bahwasanya tumbal harus umur sekian dan sekian, dan intinya mereka itu tuh mempunyai timbal balik dari si iblis tuh. Kita harus, si tumbal tuh harus merasakan kengerian, ketakutan, wah yang sangat-sangat gitu. Karena hal itu yang emosi negatif itu yang bagi mereka itu jadi apa ya, nilai tukar mungkin kayak gitu. Semakin banyak korban, mereka semakin kuat. Betul. Saya mau tanya, dananya ini mereka dari mana? Banyak Contohnya? yang legal dan gak legal itu ada. Bank yang di Eropa, di Amerika ada berapa persennya tuh buat itu. Pedagang itu yang legal, kayak terus juga ada yang ilegal kayak perdagangan senjata, terus narkotika. Salah satunya ada human trafficking itu juga ada. Mungkin dari situ juga. Apa mungkin mereka diperjualbelikan, dipakai dulu oleh orang, diperjualbelikan, kemudian sisanya baru dikirim ke sana? Mungkin juga begitu. Sudah tidak terpakai nih, kemudian baru dikorbankan. Apa mungkin seperti itu? Iblis nggak suka kayak gitu. Harus yang murni, Murni. nggak mau bekas ya? Enggak lah. Oke. Iblis kan tadi saya bilang syaratnya mereka spesifik. Kalau bekas gitu mereka malah nggak mau. Jadi tuduhan perdagangan dan human trafficking ini itu hanya ini ya, pengalihan isu aja ya mungkin ya. Untuk nutupin hal yang lebih besar kan tadi saya bilang. Oke, tadi dananya berarti bukan uang gaib. Tidak. Bukan. Bukan. Mereka juga berusaha ya. Ada usahanya gitu. Ada. Tapi usaha itu tuh emang sudah diskemakan sama si. Jadi tata caranya tuh udah dari si entitas tersebut. Nih, nanti kamu harus kayak gini. Kenapa? Karena iblis lebih tahu emosi manusia dibanding manusia itu sendiri. Dia tahu bahwasanya kayak manusia tuh ini butuhnya kayak gini, ini kayak gini. Sampai yang dibikin isu perang dunia ketiga, dibikin isu apa tuh yang ada mau perang nuklir, Iran mempunyai senjata gini segala macam, adanya pemberontak kayak Taliban dan lain-lain gitulah. Skema. Ya. Pada akhirnya itu juga untuk ngalirin uang mereka buat diputer perdagangan senjata segala macam. Oke, ya. Dengan adanya isu ini tersebar ke dunia, apa mereka merasa takut atau biasa aja? Menurut Mas Arka seperti apa? Si elit-elitnya ini. Apa mereka jadi, waduh ini ketahuan nih, dunia udah tahu nih, udah mulai bocor? Enggak, mereka Atau enggak. gimana, santai aja? Sepengalaman saya ketika saya pernah berdialog sama mereka adalah mereka nggak pernah takut sama hal itu. Bagi mereka apa yang terbocor ini nih satu hal yang gampang diputus. Jadi silakan ini kebongkar, karena pada akhirnya yang kebongkar itu cuman kulit luarnya gitu. Mereka orang yang tahu tuh nggak nyadar bahwasanya itu tuh buat tutupin busuk yang lebih busuk dari itu. Cuman karena pada akhirnya manusia itu kan selalu anggapnya kayak, wah ini pelecehan seksual terhadap anak gini segala macam. Bagi manusia umumnya itu udah parah, padahal mereka lebih parah lagi. Jadi gampang aja ya, Gampang. menghilangkan isu ini itu. Iya, Sudah dipersiapkan ya. udah. Mereka juga adanya itu juga mungkin adalah persiapan mereka ketika bocor. Ya. Mungkin juga adanya extend viral itu adalah salah satu cara mereka, karena ada rencana yang nggak berhasil akhirnya mereka harus ngakat itu atau memotong itu. Bisa jadi kayak gitu mereka, karena mereka selalu punya banyak cara Mang untuk menutupi sesuatu. Mereka selalu, bahkan saya bilang juga awal kan sempat, mereka tuh ada dalam masyarakat kita tapi kita nggak pernah sadar. Mereka yang sudah jadi pejabat ini sebelumnya bergabung dulu ke organisasi itu atau setelah dia jadi pejabat? Contoh ini misalnya. Sebelum. Jadi mereka nol dulu bergabung organisasi Ya ini. nggak nol punya. Mereka misalnya kayak darinya pengusaha, intinya tuh Sudah mulai gitu ya. ya dia udah punya Bibit. baru diajak, baru masuk gitu ke organisasi tersebut untuk memperkuat
hartanya dia dan kekuasaan dia sendiri. Sekarang makanya kayak orang-orang kaya kan banyak banget, ya kan. Cuman orang yang punya kuasa atas hidup orang lain kan enggak. Itu yang mereka incar. Kenapa mereka masuk ke organisasi itu? Power to control people. Dalam konteks ini Mas Arka sendiri kenapa bisa terpilih diajak ke organisasi mereka? Kenapa harus Mas Arka ya? Kan yang lain ada. Iya, saya sendiri sempat kepikiran itu Mang dulu juga kayak beberapa saat sebelum saya mulai lepas dari organisasi tersebut, saya sebenarnya ada sempat kepikiran, sampai sekarang pun saya sempat masih kepikiran kayak kenapa saya? Gitu tuh. Pada akhirnya cuman saya asumsikan di dalam diri saya adalah, atau saya tangkap, saya cuma alat bagi mereka. Karena kan tugas saya juga tugas receh. Tugas saya cuman nyari itu untuk dibawa. Karena berarti kan saya nyari tumbal. Tuh, sedangkan dalam agenda besar saya tidak dilibatkan. Berarti kan saya cuma sebuah anggota yang jabatannya kecil, jabatannya rendah gitu. Ya, jadi calo gitu ya. Iya, kurang mungkin ya bahasanya kayak gitu kali ya, jadi calo. Itu makanya saya pikir saya cuma alat yang pada akhirnya saya bisa juga kapan aja dibuang sama mereka, dihilangkan jejaknya gitu. Kita kan nggak pernah sadar berapa banyak orang yang hilang dalam 1 tahun, dalam 1 hari. Berarti Mas Arka ini dalam kondisi bahaya sebenarnya. Selalu. Saat-saat terakhir di akhir-akhir ini ada yang mencari atau gelagat mencari Mas Arka itu ada nggak? Saya sih nggak ngerasain ya ada gelagat yang mencari atau, cuman emang nggak tenang aja. Kayak saya nggak bisa tenang. Kalau secara fisik tuh saya nggak bisa. Kata kayak ada yang ikutin saya, orang ikutin saya itu pasti kerasa ini nih nggak ada wujudnya. Atau Makanya. mungkin mengganggu, misalnya Mas Arka sekarang punya pacar begitu ya, pacarnya yang terganggu. Oh, saya mah nggak punya pacar. Oh, nggak punya pacar. Iya, saya masih jomblo, saya mah santai. Oke. Artinya COVID yang kemarin itu apa benar buatan mereka? Jadi memang itu kan emang ada senjata biologisnya mereka yang disamarkan menjadi penyakit global gitu tuh Bang. Kayak kalau misalkan kita tarik ke sejarah lagi zaman dahulunya, tahu ada Black Epidemic ya kayak gitu-gitu, itu kan walaupun yang Black Epidemic karena kondisi sanitasi yang kurang, terus juga ada antraks dan segala macam, itu semua itu senjata biologis. Sampai sekarang COVID juga kan ada lagi, mau COVID baru lagi. Ya, betul. Ya itu senjata biologis mereka. Tujuannya apa sih kalau umat manusia hilang atau mati gitu, musnah? Mereka senang atau gimana? Mereka pengen ngebuat manusia itu musnah. Enggak. Mereka cuman butuh ketakutan manusia itu atas satu sosok itu, dan sehingga mereka bisa punya kontrol. Oke. Sekarang waktu yang lagi COVID, kita nyaris seluruh orang di dunia ini dipaksa untuk vaksin. Ya kan? Itu kontrol atas hidup orang lain. Mereka tuh butuh itu, power itu. Tanamin ketakutan, mereka punya kontrol. Udah. Ujung-ujungnya keimanan yang diruntuhkan ya. Iya. Jelas itu ya. Sedang ramai dibicarakan Israel itu ya. Apa itu satu skema mereka juga menurut Mas Arka? Enggak. Kalau misalkan Israel tuh bukan kayak Israel Yahudi terus Israel Palestina. Untuk dalam segi mereka cari uangnya atau Segalanya. ya itunya tuh emang ada gitu tuh. Cuman kayak sebenarnya Israel Palestina tuh lebih ke sisi kepercayaan agama aja, jadi perang agama. Mereka dalam itunya tidak ikut campur secara langsung, enggak. Tapi untuk ituin bahan perangnya ya jelas mereka sangat kontribusi untuk hal itu. Gitu. Makanya kalau dibilang keterkaitan mereka itu keterkaitan kayak rekan bisnis lah. Tapi pada akhirnya Israel Yahudi enggak, saya enggak bilang mereka Yahudi sih enggak. Atau orang-orang itu Yahudi enggak. Mereka tuh lebih ke pendatang sih, bukan Yahudi sebenarnya mereka tuh. Itu tuh mereka ya karena agama aja, perang agama jatuhnya.
Ya. Nggak Ya, ada itu bisa panjang ya kalau kita bongkar ya. Iya. Jelas sekali Ya lagi. akhir zaman akan muncul Dajjal ya. Jadi jelas ada hubungannya dengan organisasi itu. Betul nggak itu Mas? Akhir zaman. Akhir zaman bisa jadi kalau kita anggapnya kayak gitu. Kita boleh anggapnya gitu pada akhirnya, makanya Dajjal diceritakan sebagai mata satu segala macam kan. Itu kan bisa jadi simbol. Apa mungkin organisasi ini milik si Dajjal itu? Sangat mungkin, tapi kan kalau misalkan milik si Dajjal, sedangkan si organisasi ini kita nyembahnya iblis. Yang kita sebut iblis ya, walaupun bisa jadi sih iblis itu juga Dajjal, bisa jadi sih mereka Iya. nyamar. Ya mungkin ini mungkin. dibuka awalnya dulu ya. Iya, Nanti terakhir mungkin bakal muncul begitu. bisa jadi karena itu yang lebih tingginya dari saya kali, bisa tahu. Ya. Mas Arka ini bersiko kan Mas Arka keluar dari geng itu. Sangat saya sangat beresiko dari untuk keluar dari organisasi tersebut. Itu mengancam keselamatan saya jelas, sekitar saya jelas. Itu yang mengancam kehidupan saya jelas. Walaupun pada akhir saya bisa cabut dari situ dan sekarang ya saya bisa hidup aman lah, tapi tidak sepenuhnya aman gitu. Baik lagi tadi saya juga bilang saya ngerasain kegelisahan yang tidak ada wujudnya. Ya. Berarti para pejabat atau penguasa dunia juga mengalami seperti yang Mas Arka rasakan, sama ya? Bisa Kegelisahan seperti itu. Kegelisahan, ketakutan mereka. Sama. Iya. Padahal mereka sudah sangat kaya. Iya. Kekayaannya mereka kan cuman kosong. Powernya mereka sendiri pun kayak yang akhirnya tawarkan ke saya itu juga kosong. Mereka tuh pada akhirnya kalah sama satu kekuatan itu yang di atas mereka itu, yang mereka sembah itu. Mereka tuh takut ketika nggak bisa ngasih apa yang ia mau, semua yang dia punya tuh bakal hilang, termasuk power, termasuk wealth, termasuk dominance, apapun itu. Tapi yang belum saya temuin adalah mereka yang mencari keabadian tuh belum tuh, mungkin ada di situ. Mencari Makanya keabadian ya. iya, bisa jadi itu. Artinya nggak mati begitu Antara nggak mati kalau nggak salah awet muda. sampai kiamat. Iya. Antek-anteknya Rata-rata kekuasaan ya. Kekuasaan. Karena mereka butuh itu kan. Kalau misalkan kaitin sama akhir zaman kan Dajjal butuh pasukan. Ya. Oke. Cara lepas dari organisasi ini kemarin seperti apa? Menghilangkan KTP misalnya atau gimana? Kalau KTP sih kayak receh cuman emang semua jejak saya yang bisa kecium itu saya buang semua. Kartu yang mereka kasih segala macam saya menghilangkan tempat yang kira-kira tuh mereka nggak bisa nemu saya. Intinya saya benar-benar menghapus jejak saya dari mereka. Makanya saya pun cerita tuh nggak secara eksplisit ngomong bahwasanya ketika saya benar di kota ini enggak, karena kalau saya ngomong kayak gitu saya yang terancam. Ya. Makanya saya selalu kayak saya kabur ke sini apa? Bukan itu sebenarnya. Saya sekedar ngomong kayak saya punya contoh, saya pindah ke Jogja. Sebenarnya saya nggak kabur ke Jogja. Kenapa? Sampai detik ini juga saya masih diincar mungkin. Ya. Kalau saya ngomong Mas nggak secara Arta, gamblang, berarti si Mas ini nggak punya KTP dong? ada, cuman kan nggak ada identitas, Udah dirubah ya. dirubah. Jadi merubah semua identitasnya, Iya. menghapus bahkan. Baik sobat, mohon maaf bila kurang komplit atau tidak sesuai yang Anda harapkan karena Mas Arka sendiri mengalami lupa atau bagaimana gitu ya. Gangguan Gangguan lah seperti itu. Baik, ini semua berhubungan dengan keimanan ya. Jadi tetaplah beribadah, tingkatkan keimanan, jangan sampai tergoda dengan rayuan setan ya. betul. Kalau yang di Malam Mencekam itu rayuan pesugihan, ini rayuan apa namanya? rayuan kekuasaan iblis, rayuan iblis sih. Lebih tinggi lagi ya, Iya. bosnya iblis. Derajatnya lebih tinggi gitu. Terakhir Mas Arka, pesan untuk penonton Malam Mencekam atau pesan untuk masyarakat dunia tentang organisasi ini dan harus bagaimana menyikapinya. Jadi untuk pesan kepada semua sobat Malam Mencekam bagaimana? Ya, betul. Sobat Malam Mencekam atau siapapun yang melihat, harus kita ketahui bahwasanya mereka selalu ada di sekitar kita
yang penting mah kita tetap harus yakin sama siapa yang menciptakan kita. Itu paling pertama, kita tetap yakin. Kalau saya pribadi, saya udah ke Islam, jadi saya yakin sama Allah, bahwasanya kita punya Allah. Yang kedua adalah balik lagi, benar, jangan tergoda sama rayuan apapun itu, entah kekayaan, kekuatan, kekuasaan, apapun itu. Jangan, karena tipu daya iblis lebih besar daripada manusia, dan manusia itu lebih mengerikan dibandingkan iblis. Begitu, Mang. Ya, awalnya senang dengan kekayaan ya. Betul. Seperti Mas Arka, waduh ini duit banyak nih. Iya. Berikutnya malah penyesalan. Terima kasih Mas Arka, panjang umur ya. Amin. Masa kelam pernah membawa Mas Arka terlalu jauh. Pulau terpencil itu menyimpan lebih dari sekedar ritual. Mas Arka melihat hal-hal yang tak masuk akal. Juga ia melihat wajah-wajah yang tak asing ada di sana. Membuatnya bertanya, mengapa dirinya yang dipilih? Mengapa ia harus tahu rahasia sebesar itu? Hingga akhirnya ia memilih untuk pergi tanpa pamit, menghilang jauh dari lingkaran itu. Namun bayangan tak ikut pergi, karena sejauh apapun kita berlari, ingatan akan selalu tahu jalan untuk pulang. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang, cuma dengan Rp10.000 per bulan loh. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.